Siap atau tidak, karya Meg Cabot. Oke, ini nih. 10 alasan kenapa sangat menyebalkan menjadi aku, Samantha Madison. 10. Terlepas dari kenyataan bahwa tahun lalu aku menyelamatkan nyawa Presiden Amerika Serikat, mendapat medali sebagai tanda kepahlawanan, dan sebuah film dibuat khusus tentangku, aku tetap menjadi salah satu anak paling tidak populer di sekolahku, yang seharusnya menjadi sebuah institusi tingkat tinggi yang progresif. Tetapi bagiku dipenuhi oleh, kecuali diriku sendiri dan sahabatku Catherine, pemakai merek Abercrombie & Fitch, memiliki toleransi 0 untuk siapapun yang mungkin memiliki pendapat berbeda dengan mereka. Atau, sebenarnya, pendapat apapun. Nyanyian lagu sekolah yang gembira, penonton acara reality TV yang neofasis. 9. Kakak cewekku, yang tampaknya mendapat semua DNA yang bagus, seperti gen yang menurunkan rambut mulus berwarna pirang stroberi, bukannya rambut merah tembaga bertekstur Brillo Pad, adalah cewek paling populer di Adams Prep. Dan sebenarnya, sering bisa ditemukan memimpin para penyanyi lagu sekolah yang gembira di sana. Yang menyebabkan aku selalu ditanyai hampir setiap hari oleh murid-murid, guru-guru, dan bahkan orang tuaku sendiri. Saat mereka mengamati aku terombang-ambing dalam strata sosial. Seorang depresif yang sendirian di lautan anak gaul yang tak ada habisnya. Kenapa kau tidak bisa jadi lebih seperti kakakmu Lucy? 8. Meskipun aku telah ditunjuk sebagai duta remaja untuk PBB, karena keberanianku menyelamatkan nyawa presiden, aku jarang keluar sekolah untuk melakukan tugas-tugasku. Selain itu, omong-omong, aku tidak dibayar untuk itu. 7. Karena itu, aku terpaksa mencari pekerjaan yang benar-benar menghasilkan uang sebagai tambahan dari pekerjaanku sebagai duta remaja yang ternyata kerja sukarela untuk membayar tagihanku yang makin menumpuk di Sullivan's Art Supplies, tempat aku membeli kertas gambar Strathmore dan pensil mekanik. Karena orang tuaku telah memutuskan, aku perlu belajar menghargai setiap dolar dan memiliki etos kerja. Dan tidak seperti kakakku Lucy, yang juga harus mencari pekerjaan untuk memelihara polesan warna untuk wajahnya, bukan untuk lukisan. Aku tidak mendapatkan pekerjaan di toko pakaian dalam di mall yang memberikan diskon 30% dan membayarku $10 setiap jam untuk duduk di belakang meja dan membaca majalah, sampai ada pembeli yang berkenan bertanya padaku tentang celana dalam model G-string. Tidak, sebaliknya, aku mendapat pekerjaan payah dengan bayaran minimum di Potomac Video yang memutar ulang film-film Brittany Murphy yang mengerikan, lalu meletakkannya kembali di rak agar orang-orang bisa menyewa mereka dan terisap ke dalam dunia sinting. Gila. Lihat berapa banyak beratku yang hilang sejak aku main di Clueless dan Aston putus denganku untuk demi si payah. Dan aku menjadi artis yang lebih terkenal darinya. Sakit jiwa. Wajah mengerikan Brittany Murphy. Dan oke, setidaknya aku jadi bisa bergaul dengan anak-anak keren yang dikeluarkan dari SMU. Seperti teman baruku yang punya banyak tindikan, Daundra. Tapi tetap saja. 6. Di antara sekolah, les menggambar, tugas-tugasku sebagai duta remaja, dan pekerjaanku, aku hanya punya 1 malam setiap minggu untuk menemui pacarku dalam situasi yang jauh dari situasi sosial. 5. Karena pacarku sama sibuknya seperti aku, juga sedang mengisi aplikasi universitas untuk tahun depan, dan kebetulan adalah putra presiden, dan karenanya sering dipanggil untuk memenuhi tugas-tugas negara, pada satu-satunya malam aku bisa bertemu dengannya. Maka kalau tidak ikut mengerjakan tugas negara membosankan bersamanya, yang tidak menyisakan terlalu banyak waktu untuk bermesraan, aku duduk di rumah menonton National Geographic Explorer dengan adikku Rebecca yang berumur 12 tahun setiap Sabtu malam. 4. Aku adalah satu-satunya cewek hampir 17 tahun di planet ini yang sudah melihat semua episode National Geographic Explorer.
Sample complete. Ready to continue?